Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatta Ahmadiyah Mustawa, guru PAI SMA Negeri 3 Jombang, sekaligus mahasiswa PPG Daljab LP3 UIN Said Tulungagung. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025. Mari kita lihat, mari kita saksikan video uji kinerja pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Tasya. Banyak ya? Sakit semua. Kita yang lagi sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Dan apabila teman kita yang masih ada masalah dan sebagainya, semoga Allah memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dimiliki. Oke, untuk doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan. Siap, ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini seperti biasa kita sebelum tadarus akan membacakan sholat Buddha yang biasanya kita bunyikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal awali muqtadimin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Oke, sekarang silakan buka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 120. Kita akan meneruskan surat yang sudah kita baca sebelumnya. Ayo tahun dulu. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
bisa terlihat semua? Oke. Jadi materi kita ya adalah terkait menjauhi pergaulan bebas dari perbuatan zina. Kenapa kok zina itu dilarang? Ya pasti dilarang karena dosa itu pasti ya. Tapi ya banyak efeknya, banyak madorotnya, banyak sesuatu yang sangat tidak mengenakan ketika kalian akan melakukan itu. Dampak negatifnya banyak ya. Nah, pada hari ini capaian pembelajaran pada pagi hari ini peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran terkait dalil-dalil menjauhi perbuatan bebas. Dan zina itu iya. Zina kan salah satu perbuatan bebas juga. Perbuatan bebas ada banyak, apa saja? Minum keras bisa, minuman keras bisa. Bolos itu juga pergaulan bebas, apalagi belajar juga bisa. Makanya banyak sekali, tapi fokusnya kita pada sini. Tahapan pembelajaran pagi hari ini yaitu terkait project based learning. Nanti kita akan berkelompok, akan memunculkan suatu produk yang masing-masing kelompok nanti akan berbeda. Produknya apa Pak? Produknya adalah sesuatu terkait poster, infografis, terkait video. Nanti setiap kelompok akan menerima itu, salah satu dari pilihan itu ya. Nah, nanti ada terkait, saya akan memulai dengan pemantik ya, kemudian saya akan kita setelah berkelompok kita mulai mendesain alurnya bagaimana, apa yang mau kita buat, menyusun alur pembuatan. Kemudian nanti ada perkembangan proyeknya, nanti saya akan lihat satu persatu di dalam kelompok, kemudian kita akan presentasikan hasil yang sudah kita buat di depan kelas. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kenapa materi ini penting ya terkait pergaulan bebas dari zina? Apalagi dikhususkan kepada anak kelas 10 karena di kelas 10 ya kalian sudah mulai berkembang ke arah dewasa, sudah mulai punya perasaan ingin coba yang dulu tidak pernah pacaran kepingin ya pacaran, dulu gak pernah merasakan minuman keras kepingin merasakan minuman keras. Tingkat keingintahuannya tinggi. Meskipun kita sudah tahu, kita sama-sama sudah tahu bahwasanya perbuatan-perbuatan itu dilarang agama, tapi ya kebanyakan keinginan tahuan itu lebih besar daripada pengetahuan yang sudah kita miliki. Lanjut. Nah, di dalam tujuan pembelajaran kita yang pertama, sebelum kita masukin project tadi, kita akan membaca surat Al-Isra ayat 32. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Mendekati zina aja gak boleh, apalagi melakukan. Mendekati gak boleh Pak, tapi melakukan boleh. Logikanya keliru. Kok mendekati saja gak boleh, apalagi mencoba. Itu yang maksud ya. Terus kita selanjutnya, nah kita akan membagi kelompok yang sudah saya bagi kemarin ya. Silakan sekarang berkelompok dan sesuaikan tempat duduknya agar kelompokan kalian lebih mudah dan nyaman ya. Ayo silakan. Setelah itu nanti akan saya bagi materinya.
3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proyek, ada pertanyaan pemantik. Bagaimana cara kalian, ya? Bagaimana cara kalian menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat modern untuk menjauhi pergaulan bebas? Bahwasanya pergaulan bebas itu nggak baik. Bagaimana cara kalian? Buat poster. Poster, Pak. Poster boleh. Apalagi? Video Video itu boleh. Apalagi? Oke, media lah. Ya, oke. Kasih boleh. Ada satu hal yang paling penting sebenarnya. Tapi belum kalian jawab. Apa kira-kira? Kasih hukuman. Contoh gimana? Contoh zina gimana itu? Paling manjur dan paling baik, bagaimana cara kita memberikan pesan bahwasanya pergaulan bebas itu tidak baik adalah dari kita sendiri. Kita bilang pergaulan bebas itu nggak baik, tapi kita pacaran, ya percuma. Kita bilang minuman keras itu dilarang, tapi kita minum minuman keras. Maka orang-orang yang kita beritahu, ya, orang-orang yang kita kasih tahu, nggak bakal percaya kalau kita sendiri nggak bisa menerapkan. Makanya minimal itu dari perbuatan diri sendiri. Nah, nanti akan ada yang namanya kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Kelompok audio nanti akan membuat poster terkait video yang akan saya tampilkan. Oke? Nah, kelompok audio itu mana saja? Kelompok 3, ya. Kelompok 4. Kelompok visual itu nanti akan membuat poster berdasarkan gambar yang akan saya berikan. Nanti muncul persepsi-persepsi banyak, nanti insya Allah berbeda antara kelompok 1 dan kelompok lainnya. Kelompok visual siapa saja? Kelompok 1 dan kelompok 5. Ya, kelompok 6 dan kelompok 2 adalah kelompok kinestetik, membuat video pelajaran, video intinya untuk memberikan pesan bagaimana cara menjauhi perbuatan bebas. Oke, silakan perhatikan. Dan yang tersulit dalam hidup ini adalah menjauhi sesuatu yang terasa bahagia, tapi terlarang dalam waktu dekat. Aku Najib. Aku hidup di lingkungan orang-orang yang sangat menjunjung tinggi ajaran Islam. Semakin aku beranjak, semakin pula aku dituntut untuk lebih mematuhi ajaran Islam. Hal bahagia yang belum bisa aku jauhi, padahal jelas itu berdosa, adalah pacaran. Dia adalah pacarku. Hubungan kami sudah 3 tahun. Dia adalah aktivis remaja Islam. Dia selalu berdakwah tentang Islam. Tapi anehnya, dia masih betah pacaran. Padahal aku yakin, dia tahu hukum pacaran saat dia berdakwah. Sebenarnya, aku memang tak dibolehkan pacaran. Tapi Fikri selalu sukses menutupinya. Sahabatku yang satu ini selalu jadi alasan ketika aku terlambat pulang karena bertemu Rian. Fikri. Tadi ini jam berapa? Wah, Rio cepet pulang. Sampai kapan aku bohong? Tidak. Iya, aku nggak berzina kok. Aku habis ketemuan. Sini pandangan. Udah bukan jalan. Jaga jarak 2 setengah dan jangan pernah balik badan. Iya, Bos. Kami berdua bertetangga. Ayahku lebih percaya Fikri ketika kami pulang terlambat, apapun alasannya. Kami memang selalu seperti ini. Sejak kami tahu aturan Islam,
tentang batas pergaulan antara wanita dan lelaki. Aku dan Fikri tidak pernah ngobrol berduaan lagi, kecuali ada teman yang menemani. Aku tahu hukumnya berduaan, tapi aku tak bisa terapkan dengannya. Kalian tahu Rian nggak? Oh, yang tadi hasil konsentrasi. Nah, iya. Iya, anak maka aja zina. Ini ya. Ini harus menentukan. Kamu juga nggak seperti. Bedanya, kalau beda. Aku capek dengernya. Mereka nggak mau ngomongin aku, nggak cocok lah, nggak syariah. Itu udah kesekian kalinya. Kenapa sih mereka nggak mau langsung belak-belakan di depan Rian? Kenapa harus dirinya aku coba yang denger? Fikri, Fikri kalau aku Aku ngomong, bilang tidak suruh putus, dong. kamu nggak bakal peduli. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain lihat aku? Kalau kamu merasa lagi, kamu harus menunjukkan bahwa jalan yang kamu itu salah. Ingat nak, yang jangan kamu nggak akan zina. Dan zina itu perbuatan keji dan jangan aku. Pacaran itu termasuk zina nak. Karena itu jelas dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang cuma ucap kamu. Pacaran itu artinya Kalau kamu tanyanya gitu, kenapa ya enggak, aku cuma mau tanya aja kok. pacaran itu hubungan saling berbagi kasih, berbagi cerita, berbagi motivasi, Bagi dosa yang jelas. berbagi rasa nyaman. Dan selama ini aku nyaman sama kamu. Kalau dia sayang sama kamu, dia nggak mungkin ada dalam untuk pacaran, Adin. Pacaran itu haram. Haram itu dia atau kamu akan berdosa. Pacaran itu haram gak sih? Haram. Hubungan kita ini Ya, ya, ya haram lah. berarti kita seharusnya Tapi pacaran kita kan positif lah. Pacaran kita saling bermotivasi. Pacaran kita syar'i kan? Nggak ada pacaran syar'i, Nadine. Tapi ada sih positifnya. Positif zina. Pacaran itu benar-benar cinta, tapi berbagi nafsu yang salah artikan jadi cinta. kita sudah terlalu berjumus ya. Aku malu. Aku sering menjaga pikiran dan pandangan sama Fikri. Bahkan aku jaga jarak dengan sahabatku sendiri. Tapi aku malah membuat setan tertawa karena melihat kita selalu berduaan seperti ini. Oke lah, oke. Kita jaga jarak sekarang. Bukan jaga jarak, tapi putuskan hubungan ini. Nggak ada status lagi di antara kita. Tapi nah, Dan membuat aku berdosa lebih banyak kan dengan mempertahankan hubungan haram ini. kita seharusnya memulai pacaran. Aku seharusnya ngajak kamu berdoa pada dulu. Aku minta maaf. Aku takut, Pak. Takut bertemu orang, kamu bisa apa ini sama aku. Pulang itu tahu kan? Selama ini aku tahu pacaran itu haram. Tapi aku nggak bisa kan? Udah ini hubungan yang selama ini kita jalin bareng-bareng.
Gunakan yung kulay dengan orang lain ya. Mau di sana. Aku tahu ya. Kalau dulu yang mana kan? Kemudian datang tapi Kau tidak akan lupa dengan janjinya. Ketika seorang hamba dengan satu kata Allah, Allah akan memberikan yang lebih baik. Tujuannya Jadi dari video ini apa yang bisa kalian ambil? nggak boleh lawan jenis. Cuma perbuatan perdagangan. Zina itu tidak hanya sesuatu yang sore yang jelas seperti hubungan badan dan sebagainya, enggak, tapi ada yang secara siri, ya, seperti ada zina kaki, zina tangan, zina pandangan dan sebagainya. Ketika kita melakukan kemaksiatan itu dikatakan zina. Nah, ayo dengarkan ya. Kelompok audio tadi, kelompok audio yaitu membuat poster terkait tema ini, pacaran syar'i atau terkait kan itu kan apa namanya yang dimunculkan di dalam video ini kan itu. Jadi untuk kelompok audio temanya terkait video, kemudian kelompok visual akan membuat poster terkait yang akan saya bagikan setelah ini. Kemudian terkait yang kinestetik yang membuat video nanti akan membuat video yang mengajak untuk cara menghindari pergaulan bebas. Ya. Oke, silakan berdiskusi sekarang. Tapi gak tahu lagi sih ya. Mungkin nanti mau bikin videonya kayak gimana. Bentar. Oke, Hetty kalau pandemi kan? Visual. Apa yang kira-kira Aku anjir zina pandang. Zina pandangan, zina hati, zina oh my Saya ingatkan kembali, kelompok audio membuat poster terkait video yang tadi. Kalau visual membuat poster terkait
gambar ini. Yang ini zina tangan itu diganti zina perbuatan. Zina perbuatan perbuatan ya. Terus ambek itu nama zina. Zina mulut. Wes. Zina bagi. Ini perkataan perbuatan. Enggak lisan. Zina musan. Dia kelihatan itu. Zina luar ora. Pandangan. Lalu yang kedua ada surat An-Nur ayat 2, yaitu perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka darahnya tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 dali darah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya. Mencipta kamu untuk menjalankan agama Allah. Oke, bagus sih. Cuma poster itu tujuannya poster itu adalah untuk ajakan, ya, atau apa namanya, arahan untuk menghindari sesuatu. Ketika kamu hanya mencantumkan ayat saja, terus tipsnya menghindari misalkan, kan itu lebih baik sebenarnya, ya kan? Tepuk tangan dulu untuk kelompok gitu ya. Oke, kelompoknya Ais tadi, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kelompok 4 akan membuat poster dengan judul Jauhi Zina Yuk. Ya, selanjutnya jelaskan Mas Ko. Baik teman-teman, jadi di poster tersebut ada macam-macam zina. Sebetulnya zina itu banyak ya. Yang selama ini yang secara awam kita tahu itu zina itu adalah berhubungan badan di luar nikah. Tapi sebenarnya tidak itu saja, adapun zina hati, yaitu perbuatan yang memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Misalnya kamu kayak halu gitu digandeng sama anak ini, nah itu sudah termasuk zina hati. Kemudian adapun zina perkataan atau zina ini dilakukan melalui ucapan atau kata-kata yang mengandung unsur maksiat atau menggoda ataupun membangkitkan hawa nafsu. Ya, kata-kata yang seperti itulah yang membuat seorang terangsang terutama, dan itu biasanya dikatakan zina karena kata-kata tersebut memancing orang lain untuk melakukan perbuatan zina. Kemudian adapun zina perbuatan, yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Ini berarti hubungan seksual antara pasangan yang bermenikah. Dan yang terakhir yaitu adalah yang tadi ternyata itu zina luar. Dan adapun selanjutnya yaitu zina perbuatan, yaitu segala sesuatu yang dilarang atau yang tidak boleh dilakukan oleh lawan jenis yang belum sah atau tidak ada status yang halal. Contohnya bergandengan ataupun pelukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya, saya mau tanya ya. Kira-kira tuh kayak gimana ya? Sudah dijelaskan tadi. Jadi kalau sesuatu terkait pikiran itu masuk di dalam kategori zina hati, gitu loh. Jadi bisa dimunculkan juga pertanyaan, pikiran kan juga termasuk hati, apakah itu kan zina sendiri atau bagaimana? Itu bisa dikomunikasikan sebenarnya. Ya. Visual sudah? Sudah, Bang. Oke, sambil menunggu kita aku kinestetik dulu yang cowok ya. Silakan dipresentasikan. Ayo kelompok kinestetik silakan dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok
kelompok 6 kami akan mempresentasikan tentang video pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Itu ya dibuat oleh kelompok kinestetik. Kira-kira apa pesan apa yang mau disampaikan oleh kelompok kinestetik tadi? Hindari minuman keras, menghindari merokok, menghindari bolos sekolah dan sebagainya. Itu yang mau disampaikan oleh kelompok kinestetik. Oke, kita terkait kelompok visual sudah? Sudah. Oke, kita tampilkan. Oke, silakan untuk kelompok visual mempresentasikan hasil poster dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menjelaskan sedikit mengenai poster yang ada di depan. Di situ sudah ada kalimat "Say no to pacaran, jauhi zina, dekatilah Tuhan." Jadi pada poster di dalam ini itu terdapat Quran surat Al-Isra ayat 22. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh-sungguh suatu perbuatan keji dan suatu dosa yang buruk. Jadi ayat ini tuh menjelaskan tentang bahwasannya perbuatan zina. Kalian pasti tahu kan perbuatan zina itu yang paling sering ada, terutama di kalangan anak remaja seperti ini adalah pacaran. Apalagi hubungan seksual tersebut. Nah, selain hubungan tersebut, ada pula zina, yakni zina mata ataupun zina hati seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok lain. Nah, itu juga termasuk dosa. Silakan ya, Mbak. Ya, jadi di sini tema kita memang mengambil yang lagi topik-topik hangat seperti ini pada intinya. Jadi pada intinya lebih baik kita mendekatkan diri kepada Tuhan daripada kita mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok lain? Gak ada? Oke. Setelah kita melakukan presentasi tadi, silakan kalian scan barcode di atas dan silakan kerjakan soal yang ada di sana selama 10 menit. Bisa? Sudah semuanya? Silakan kerjakan waktunya 10 menit. Baik, Pak. HP-nya nggak kelihatan, Bapak. Hei. Apa yang sudah kita dapat dalam pembelajaran ini? Kita sudah tahu berarti macam-macam perbuatan bebas sudah paham, macam-macam dosa kita sudah paham. Tapi terkadang kita dengan sadar tetap melakukan hal tersebut. Kita dengan sengaja, dengan bahagia ya, melakukan hal tersebut. Benar sekolah kerudungan, di rumah karena anak band di sekolah kerudungan, pas ngeband enggak, terus pas ngeband minum minuman keras. Seperti kita tahu secara sadar bahwa itu salah, tapi kita dengan bahagia melakukan itu menjadi PR kita semua. Maka jangan sampai hal-hal apa yang kita tahu itu hanya sebatas kita tahu saja, tapi kita tidak pernah menerapkan hal tersebut. Itu menjadi PR kita bersama untuk menerapkan, merealisasikan apa-apa yang ada di Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Terus overall terkait poster, video dan sebagainya lumayan bagus, tapi perlu ada perbaikan-perbaikan terkait poster, video dan sebagainya terkait pesan yang harus disampaikan. Dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas terkait iman di bab selanjutnya ya, dan subhanallah.